Siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Nama lengkap, Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Lahir, tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi di Jilan, Persia, sekarang Iran. Wafat, Baghdad, Irak, tahun 561 Hijriah, 1166 Masehi. Dikenal sebagai Al-Gauts Al-Azam, penolong agung. Peran beliau dalam ilmu tasawuf. 1. Menggabungkan tasawuf dan syariat. Beliau adalah tokoh yang memadukan antara ilmu syariat fikih dan ilmu hakikat tasawuf sehingga tasawuf yang diajarkannya bersih dari bid'ah dan penyimpangan. 2. Menyebarkan tasawuf ahlus sunnah. Ajarannya menekankan ikhlas, zuhud terhadap dunia, cinta kepada Allah, tawakal dan sabar, taubat dan muraqabah. 3. Menjadi inspirasi tarekat. Beliau adalah pendiri tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi terbesar dan tertua, yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Karya dan warisan. Beberapa karya beliau: Futuh Al-Ghaib, Pembuka Rahasia; Al-Fath Ar-Rabbani, Kemenangan Ilahi; Gunyat At-Talibin, Bekal Para Penuntut. Isi kitab-kitabnya bukan hanya tentang tasawuf, tapi juga tauhid, fikih, akhlak, nasihat dan muhasabah. Kutipan masyhur: bekerjalah untuk dunia seakan kau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhirat seakan kau mati esok hari. Tidak ada hijab antara hamba dan Allah kecuali dosa dan hawa nafsu. Kesimpulan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama tasawuf sejati yang lurus, yang ajarannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menjaga kemurnian hati dalam beribadah, mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cinta dan takut. Beliau adalah contoh tasawuf yang benar, bukan sekadar ritual atau zikir-zikir tanpa ilmu, melainkan tasawuf yang melembutkan hati dan memperkuat iman. Kesimpulan, tasawuf adalah jalan untuk menghidupkan hati. Ia menyempurnakan syariat dengan akhlak, dan ibadah dengan cinta. Belajar tasawuf bukan berarti keluar dari syariat, tapi mendalami dan menyempurnakannya. Materi kelima, pentingnya ikhlas hanya karena Allah. Mengetahui dan memahami ikhlas karena Allah sangat penting karena ikhlas adalah inti dan ruh dari setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal yang terlihat besar di mata manusia bisa tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Mengapa ikhlas karena Allah itu begitu penting? 1. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Amal tanpa ikhlas sama dengan nol pahala walau terlihat hebat. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Al-Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Banyak orang beramal untuk dipuji, terlihat baik, dikenang, tapi jika niatnya bukan karena Allah, maka amal itu sia-sia. 2. Ikhlas membimbing niat dan arah hidup. Niat yang ikhlas akan mengubah perbuatan sederhana menjadi ibadah, membuat hati tenang, tidak sibuk mengejar pujian, menjauhkan dari kekecewaan karena manusia. Nabi bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Ikhlas adalah pelindung dari riya, ujub dan sumah. Riya sama dengan ingin dipuji. Ujub sama dengan bangga diri. Sumah sama dengan ingin didengar dan ingin dibicarakan. Ikhlas membuat kita sadar bahwa segala amal adalah karunia Allah, bukan karena kita hebat. Kita hanyalah hamba yang berharap rahmat. 4. Ikhlas menumbuhkan amal yang konsisten. Orang yang ikhlas akan tetap berbuat baik walau tak dilihat manusia, karena ia hanya berharap ridho Allah. Dalam hadits qudsi, maka siapa yang menjadikan perbuatannya hanya karenaku, maka aku akan mencukupkannya. Hadis riwayat Muslim. 5. Ikhlas membuat amal kecil bernilai besar. Seorang wanita pelacur memberi minum anjing, lalu diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Karena ketulusan dan ikhlas, amalan kecil itu menjadi sebab rahmat Allah turun. Kesimpulan, ikhlas adalah pondasi setiap amal. Tanpa ikhlas, amal jadi hampa. Dengan ikhlas, amal sekecil apapun bisa menyelamatkan. Dan ikhlas hanya akan tumbuh dalam hati yang bersih dan sadar bahwa hidup ini untuk mencari ridho Allah, bukan penilaian manusia. Ikhlas penting dalam semua aspek kehidupan seorang muslim, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, pekerjaan, belajar, dan hubungan sosial. Berikut adalah hal-hal utama yang sangat penting dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hal-hal yang wajib dilandasi dengan ikhlas. 1. Ibadah kepada Allah. Tanpa ikhlas, semua ibadah seperti salat, puasa,
zakat, haji bisa ditolak meski secara lahiriah sudah benar. Al-Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. 2. Menuntut ilmu. Ilmu bisa menjadi jalan ke surga, tapi bisa juga menjerumuskan jika diniatkan untuk pamer, debat, atau mencari popularitas. Nabi bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau mendebat orang bodoh, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Sedekah dan amal sosial. Banyak orang bersedekah, tapi karena ingin dipuji atau dikenang. Padahal, ikhlas adalah kunci nilai pahala. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 264. Jangan rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima. 4. Menjalani kehidupan sehari-hari. Makan, bekerja, berkeluarga, bahkan tidur bisa jadi amal ibadah jika dilakukan karena Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak menafkahkan sesuatu yang engkau niatkan karena Allah, melainkan akan diberi pahala, bahkan suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Sabar dan tahan ujian. Orang yang ikhlas akan sabar ketika diuji karena yakin Allah lah tujuannya, bukan dunia. 6. Menegakkan keadilan dan amar ma'ruf. Ketika mengingatkan orang lain, jangan karena ingin menang debat, tapi karena cinta dan takut kepada Allah. 7. Memaafkan orang lain. Memaafkan karena Allah, bukan karena takut, gengsi, atau ingin disanjung sebagai orang baik. 8. Bekerja dan mencari nafkah. Jika diniatkan karena Allah untuk menafkahi keluarga dengan halal, maka kerja pun jadi ibadah. Kesimpulan, ikhlas penting dalam segala ibadah agar diterima Allah. Segala aktivitas agar bernilai pahala. Segala cobaan agar hati tetap tenang. Ikhlas menjadikan hidup penuh makna, dan amal kita berpahala. Dalam ikhlas selalu diusahakan 4 hal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am 162. Surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am ayat 163. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Artinya, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Benar, dalam perjalanan nurani sejati, salah satu prinsip utamanya adalah berusaha dan berdoa, karena perubahan tidak terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar dari dalam diri sendiri. Allah sudah memberi petunjuk, tapi manusialah yang harus memilih, melangkah, dan memohon pertolongannya. Pentingnya berusaha dan berdoa dalam perjalanan nurani sejati. Dalil utama, Al-Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Makna, perubahan hidup, perbaikan hati, dan kemuliaan amal berawal dari kemauan dan tindakan diri sendiri. Allah Maha Kuasa, tapi tidak akan memaksa manusia berubah tanpa usaha dari dalam dirinya. Dalil tentang doa dan harapan, Al-Quran Surat Al-Ghafir, ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Ghafir, ayat 60. Maka perubahan sejati adalah gabungan dari ikhtiar hati dan tindakan nyata, doa yang sungguh-sungguh dan penuh harap kepada Allah. Kunci dalam perjalanan nurani sejati, kesadaran diri, mengakui bahwa kita butuh berubah, tidak menyalahkan takdir, orang lain, atau keadaan. Usaha sungguh-sungguh, memperbaiki ibadah, niat, akhlak, waktu, dan tujuan hidup. Doa yang terus-menerus, bukan hanya saat sulit, tapi sepanjang perjalanan. Tawakal dan sabar, tetap tenang ketika hasil tak langsung terlihat. Kesimpulan, manusia tak akan berubah hanya dengan waktu atau nasihat. Ia hanya akan berubah saat hatinya sadar, tekadnya bangkit, dan doanya tulus. Inilah inti dari perjalanan nurani sejati. Sadar, berubah, istiqomah, dan terus bersandar kepada Allah. Betul sekali, dalam Islam, manusia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Ini adalah prinsip keadilan Allah dan motivasi utama untuk tidak pasrah tanpa usaha.
Dalilnya sangat jelas dan kuat dalam Al-Quran. Dalil utama, Al-Quran Surat An-Najm, ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surat An-Najm, ayat 39. Makna ayat ini, tidak ada yang akan didapat tanpa usaha. Allah tidak menilai hasil semata, tapi proses dan kesungguhan usaha kita. Tidak cukup hanya berharap, tapi harus disertai ikhtiar nyata. Ayat lanjutan Al-Quran Surat An-Najm, ayat 40-41. Wa ana sa'yahu sawfa yura. Suma yuzahul jaza petik terbalik al-aufa. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna untuk itu. Al-Quran Surat An-Najm, ayat 40-41. Ini menunjukkan bahwa setiap usaha kita dicatat dan dihargai oleh Allah. Kebaikan kecil, perjuangan diam-diam, dan kesabaran yang tersembunyi tidak akan sia-sia. Pelajaran dari ayat ini, motivasi hidup, jangan pasrah, terus berusaha. Evaluasi diri, hasil yang kita dapat sesuai kadar usaha kita. Optimisme, Allah Maha Adil, usaha sekecil apapun akan dihitung. Gabungkan ikhtiar plus doa plus tawakal sama dengan hasil terbaik. Kutipan inspiratif muatan muhasabah. Jangan iri pada hasil orang lain, karena Allah menilai kita dari usaha, bukan hasil semata. Langkah kecil yang terus dilakukan lebih bernilai dari angan-angan besar tanpa gerakan. Cita-cita tertinggi dalam perjalanan hidup seorang muslim adalah meraih kebaikan dunia dan akhirat, karena itulah visi hidup yang diajarkan oleh Al-Quran. Islam tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tapi juga tidak membiarkan kita tenggelam di dalamnya. Yang diajarkan adalah seimbang, menyeluruh, dan bermakna. Ya, benar. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan, dan ini disebutkan secara jelas dalam Al-Quran Surat Ghafir Al-Mumin ayat 11. Dalilnya, Al-Quran Surat Ghafir Al-Mumin ayat 11. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan untuk keluar dari siksa ini?" Al-Quran Surat Ghafir, ayat 11. Penjelasan ulama tentang mati 2 kali dan hidup 2 kali. 1. Kematian pertama. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita belum hidup mati dalam keadaan tidak bernyawa. Lihat juga Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 28. Bagaimana kamu kufur kepada Allah, padahal kamu dulu mati, lalu Dia menghidupkan kamu. 2. Kehidupan pertama. Allah meniupkan ruh ke dalam janin, kita hidup di dunia. 3. Kematian kedua. Setelah hidup di dunia, kita wafat. 4. Kehidupan kedua. Dibangkitkan kembali di akhirat saat hari kebangkitan untuk dihisap dan mendapatkan balasan. Urutannya, mati, belum lahir. Hidup di dunia. Mati, dikubur. Hidup di akhirat. Kesimpulan, manusia benar-benar akan mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Ini menjadi pengingat besar bahwa hidup dunia hanya satu fase, dan ada kehidupan abadi setelahnya. Jangan tertipu dengan dunia, karena kematian kedua akan datang, dan kehidupan akhirat lebih nyata. Refleksi muhasabah. Engkau dulu tidak ada, lalu Allah hidupkan. Lalu engkau mati, dan akan dihidupkan kembali. Maka siapkan jawaban untuk kehidupan yang kekal nanti. Cita-cita tertinggi, kebaikan dunia dan akhirat. Dalil utama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 201. Penjelasan, hasanah fid dunya, kebaikan dunia, seperti ilmu, rezeki halal, kesehatan, keluarga yang saleh. Hasanah fil akhirah, kebaikan akhirat, ampunan, rahmat, surga, ridho Allah. Wakina, azabannar, perlindungan dari siksa, karena sukses dunia tanpa keselamatan akhirat adalah kerugian besar. Mengapa cita-cita ini disebut tertinggi? 1. Lengkap dan seimbang, tidak berat ke dunia, tidak pula melupakan akhirat. Cita-cita ini mencerminkan misi hidup seorang mukmin sejati. 2. Diajarkan langsung dalam Al-Quran. Ini bukan hanya keinginan pribadi, tapi doa yang dicontohkan langsung dalam ayat-ayat Allah. 3. Mengarahkan seluruh aktivitas hidup. Saat seseorang bercita-cita ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka
Belajarnya bukan hanya untuk gelar, tapi untuk amal. Kerjanya bukan hanya cari uang, tapi cari berkah. Ibadahnya bukan karena rutinitas, tapi cinta dan harapan. Dalil lain yang mendukung. Al-Quran Surat Al-Qasas, ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Islam tidak melarang mengejar dunia, tapi tujuan utamanya tetap akhirat. Kesimpulan, cita-cita tertinggi bukan sekadar ingin sukses di dunia, tapi sukses dunia yang menghantarkan pada keselamatan dan kemuliaan akhirat. Itulah misi hidup yang agung. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, waqina azabannar. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Demikian penjelasan tentang channel Perjalanan Nurani Sejati atau dikenal dengan nama channel YouTube yaitu PNS Muhasabah. Like, share dan subscribe. Terima kasih Anda sudah menonton channel YouTube PNS Muhasabah ini. Semoga konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita bersama. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan belum dipahami mohon dimaafkan. Demikian saya sampaikan dari Pak Nana Sumarna Pondok Soga. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.